ini ya asam folat gitu ya. Untuk reseptor asam folatnya kan tidak banyak. Beda dengan yang kita gunakan di Complutense itu kan MDB, apa itu namanya 231 itu ya. Nah itu kan memang target asam folatnya kan itu, sehingga nanti kalaupun Anda kejar Anda kejar dengan menggunakan in vitro, Anda menggunakan HeLa, maka target asam folatnya itu tidak akan bekerja maksimal. Betul ya, betul ya. Kemarin kuliah dari Prof. Santi itu. Ya. Kenapa menggunakan asam folat itu? Nah ini kan yang asam folatnya kan belum datang ya? Atau sudah? Untuk sampai saat ini belum, Pak. Belum ya. Nah itu kalau kita sebenarnya kan nanti kita bisa menggunakan, kalau in vitro asam folat berarti kita tidak bisa menggunakan HeLa. Not really ini ya. Kecuali kalau kemudian kita bisa menggunakan sel yang kita gunakan kemarin di Madrid. Nah itu kita lihat dari situ mungkin perbandingan ukuran dari silika yang digunakan oleh kalau tidak overexpression maka Anda tidak bisa itu Anda gunakan sebagai pengunci untuk itu ya. Oke, jadi ini mungkin harus ada sedikit perubahan berkaitan dengan penggunaan asam folat ya, berkaitan dengan targeting tadi.
Oke. Ya, itu silahkan di search dulu apakah asam folat juga nanti reseptornya akan banyak di sel HeLa atau tidak, ya, dibandingkan dengan sel normal. Oke. Atau ada reseptor yang lain ya. Nanti kalau misal ada yang overexpression di HeLa, sel HeLa ini kalau overexpression, apakah asam folat nanti bisa binding di situ? Nah, itu bisa kita gunakan untuk in silico nanti ya. Bahwa itu asam folatnya bisa cukup kuat berinteraksi di situ. Ya. Oke. Jadi kalau mau ditambahkan nanti bisa itu kita bisa melakukan docking 1-2 hari selesai. Ya. Tapi itu tolong dicek dulu yang bisa kita gunakan sebagai contoh tadi kalau yang MD saya lupa kemarin selnya apa ya, itu kalau dia overexpression di situ maka dia menjadi targeting untuk penggunaan asam folat. Ya, oke. Kalau yang lain kan hampir sama gitu ya dengan tadi yang di grupnya Husna tadi. Oke, coba next slide. Ini oke. Terus konsep ininya sudah ya. Oke, no problem. Oke. Ini ini tadi tidak ada record atau apa ya? Kalau di snapshot untuk bukti diskusi segala ya. Oke. Kemudian ini ya karakterisasi. Oke, next. Ya. Untuk analisis IR sama ya catatannya tadi untuk memastikan bahwa quantum dot itu perubahannya dari semula apakah itu apa namanya selulosa atau apa yang kemudian ada konvert jadi quantum dot, pastikan ini dari apa CH, dan ini tadi kan ada CO, ini tetap CO, terus tadi yang di Husna tadi ada dari CO, CC bukan CO ya. Nah itu perlu disepakati bersama yang benar yang mana gitu ya. Nah, nanti kalau dalam satu, oke. Terus ini untuk pewarnaan, nah ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan ini kan lebih bagus daripada yang tadi Husna tadi sama ya. Sebenarnya kan sama gambarnya sama ya, cuman cara mengambil gambarnya tadi. Terus ketika itu sinar di permukaan, nah itu mungkin penjelasannya bahwa sinar di permukaannya saja yang berbeda. Oke. Ya. Oke, next. Ini tadi ya sama sih seperti tadi ya, untuk menunjukkan nah ya komentarnya yang bersama dengan tadi. Oke. Next. Oke. Ini nah hasilnya, nah ini ada muncul CC itu dari oke, karena ada apa namanya tin organotin itu ya, dari organotin di situ ada apa ada aromatis, CC aromatis. Oke. No problem. Ini CC-nya CC aromatis ya itu. Nah, dari organotin biasanya. Oke. Next.
SN dengan SN, terus ini untuk penulisannya, ya, penulisan terkait dengan add, gitu ya, penulisan terkait dengan add itu Anda untuk quantum dot-nya itu berada di dalam atau di luar, ya, karena add itu cenderung kayak enkapsulasi ya, betul ya sih ya. Betul. Ya, Tapi artinya sebenarnya tergantung kita mendefinisikan di awal sih. Iya, nah, artinya saya cuma ingin memastikan apakah antara quantum dot dengan organotinnya itu akan menggunakan pola yang sama atau tidak. Ya, artinya organotinnya itu dia posisinya akan berada dibandingkan dengan quantum dot-nya. Quantum dot-nya itu akan masuk ke dalam atau kemudian dia tetap di luar, karena kan itu Anda menggunakan nanti pelapisannya atau urutan karena SN-nya berada di luar, gitu ya. Kemudian karbon quantum dot-nya ada di mana, itu coba dilihat skemanya tadi seperti apa, skema menunjukkan MSN quantum dot dengan organotin, ada enggak di awal tadi? Organoleptis yang Organotin. Anunya apa namanya? Skemanya tadi. Yang di awal tadi. Anda terus iya. Coba di slide berikutnya. Nah, ini kan apakah semua ada di permukaan? Jadi ada metalodra, ada secara skematisnya itu quantum dot-nya itu akan menempel di mana, kemudian nanti SN-nya akan di mana, asam folatnya kan mungkin nggak perlu masuk dulu, mungkin juga bisa. Cuman ini nanti metalodrugsnya akan menempel di mana? Coba kalau di slide berikutnya. Slide berikutnya. Terus ya, ini nih yang sebelumnya. Ya, itu kan quantum dot. Nah, ini belum menggambarkan quantum dot-nya itu dengan dengan silikanya itu dia berada di bagian mana, ya, apakah dia diselimuti oleh quantum dot, ya, skema itu yang mungkin akan lebih penting kita tunjukkan. Ini juga konsistensi ketika Anda mengatakan carbon dot atau carbon quantum dot, ya. CD, karena di atas ada CGD S, ini ada CD, ya. Oke, dikonsistenkan. Mestinya kan karbon quantum dot semua itu bukan carbon dot. Kemudian di bawahnya juga MSN CGD. Nah, ini untuk dipastikan nanti notifikasi nomenklaturnya seperti apa yang benarnya. Oke, next.
perlu konsisten itu. Terus ini ya, ini tadi ya sama ya, ketika kita mau melihat yang paling penting. Nah kayaknya tadi ada yang spesifik di sini kaitannya dengan quantum dot, karena ini juga menunjukkan nanti apa namanya, kalau dibandingkan dengan yang punya Husna tadi ya, nanti bisa dilihat bersama ada peak yang mungkin karakternya hampir sama. Ini apakah kalau saya lihat yang merah dengan biru, ini kemungkinan dari sumbernya sama dari organotin ya. Tetapi kalau di sini yang mungkin lebih clear quantum dot mungkin ada di sekitar 300-an itu. Tapi agak aneh kenapa yang MSN ini juga ada. Ya. Oke. Nanti dari tata namanya harus dibuat konsisten dulu ya. Menggambarkan dia secara berurutan, bagian dalam, keluar, kemudian ada yang di luar lagi, atau dia secara bersamaan. Oke. Ya. Next. Oke. Itu. Oke. Ya. Oke. Ya, kalau tadi utamanya terkait dengan in silico, terkait dengan targeting untuk kalau kita menggunakan HeLa, pastikan tadi targeting dengan folic acid oke atau tidak, gitu ya. Itu yang utama untuk fokus kalau kita mau menambahkan in silico. In my opinion. Di grup saya udah share itu folic acid receptor buat HeLa cell itu khusus, tapi dia itu yang struktur alpha ya. Jadi ada dua, jadi folic receptor itu ada alpha sama beta. Terus yang express di HeLa cell itu yang alpha. Nah, yang membedakan normal cell yang dengan tapi dua-duanya bisa. Yang kemarin itu MDB apa itu ya? MDB 231 kayaknya itu ya. MDB MP 231 ya, itu yang dipakai di mana? Di Madrid kan itu sebagai target. Jadi kalau membandingkan nanti itu ya, itu yang alfa ya sih. Yang apa? Iya. Artinya nanti kalau itu apakah itu akan juga bermanfaat untuk HeLa ataupun ini bisa sih di full ya, bisa untuk itu ya. Artinya kalau ini kalau yang Husna tadi kan rilis ya, tapi kalau itu kemudian targeting ini ya nanti kita bisa pakai ini ya, tinggal sama atau tidak itu ya. Oke. Mungkin masih ada komen untuk grupnya Anin.
Ya. PDB dari protein folic acid reseptor A-nya sudah saya share di grup. Tinggal nanti mau dipakai buat binding sama folic acid buat in silico. Ya, bisa ini. Yang alfa, oke. Nanti kan, cuman nanti kalau bisa kan yang dicari kedekatan itu dengan targeting organoidnya itu juga bisa. Tapi kalau paling tidak untuk melihat apakah itu akan sama folat reseptornya, ya kira itu bisa. Kalau mau di studi ini bisa, ya. Artinya kan membuktikan bahwa itu dengan HeLa pun akan terjadi seperti itu, ya. Oke. Tapi ini ada HeLa R+. Ya, perlu dibaca dulu. Oke. Ya. Baik, kalau sudah, kita bisa lanjut untuk yang terakhir, grupnya. Ya. Grupnya Rosid. Ini Rosidnya ada nggak? Rosidnya belum bisa hadir, Bapak. Ya, nggak apa-apa ya.